Beberapa hari ini saya membahas tentang bid'ahnya maulid yang dibarengi dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan yang outputnya itu adalah kemungkaran, outputnya pelanggaran, outputnya adalah sesuatu yang tidak dapat dibenarkan dari sudut pandang syariat, yang dimana ada orang-orang yang melakukan arak-arakan patung, ya Allah, ada arak-arakan laki-laki berpakaian perempuan, ada juga orang-orang yang rebutan makanan, dilempar begitu kepada makanan, berhamburan itu makanan. Kejadiannya bukan di satu tempat, karena Harry Pras dulu pernah melakukan hal seperti itu, rebut-rebutan makanan ketika di acara maulid. Intinya ketika acara maulid, teman-teman, maulidnya itu di masjid. Maulidnya di masjid ketika azan maghrib ya teman-teman, kan biasanya maulid itu kalau di kampung setelah sholat maghrib. Ketika sholat maghrib yang berjemaah itu hanya 3, 4, 5, bahkan paling mentok 10 orang di masjid tersebut. Itu pun karena ada kegiatan belajar mengajar Al-Quran kepada anak-anak, begitu. Kalau pada subuh ataupun zuhur, ya kalian tahu sendirilah bagi yang tinggal di kampung. Yang terkhusus pada faham-faham yang menganggap maulid itu sunnah Nabi lah, atau wajib bagi mereka, kalian bisa melihat sendiri di masjid-masjid. Dan di sana ketika azan maghrib teman-teman, yang sholat berjemaah sampai isyaknya sedikit. Ketika acara maulid, itu yang datang banyak tuh, banyak sampai gak muat masjidnya kadang ketika acara maulid. Tapi ketika azan berbondong-bondong pulang dari masjid, berbondong-bondong para jemaah itu pulang teman-teman. Astagfirullahaladzim. Dan saya di sini sebagai seorang muslim, mirisnya ketika kita mendakwahkan, kita tidak perlu maulid-maulid, tidak perlu memperingati tahunan seperti ini, membuat peribadatan baru, ya peribadatan tahunan yang baru-baru seperti ini. Karena apa? Mudaratnya bisa kita lihat sendiri. Ada acara maulid dibarengi dengan sound horeg. Nggak ngaji ini, celeng, berarti Wahabi mereka. Joget teman-teman, musik sholawat, DJ di setel, di bawah ngapain? Joget. Ada yang pakai apa itu, gedombrengan, sama di bawah joget juga. Sholawat kepada Nabi, joget teman-teman, geol-geol. Wahabi mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Dan di sini saya di-share beberapa video, beberapa bobroknya kelakuan orang-orang yang merayakan maulid ini. Mengaku cinta kepada Nabi, tapi mereka melakukan kemungkaran-kemungkaran yang sangat-sangat merusak citra atau marwah Islam di tengah-tengah umat. Bukan cuma umat Islam, tapi kepada umat Kristen, umat Hindu, umat Nasrani. Melihat kita sebagai muslim malu teman-teman. Memalukan, mengaku cinta Nabi, tapi tindakannya memalukan seperti ini. Bobrok seperti ini. Biar kalian sama-sama tahu bahwa kegiatan seperti ini bukan bagian dari Islam. Bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan Islam yang sempurna ini. Telah aku sempurnakan pada hari ini agama ini untukmu, kata Allah kepada Nabi. Dan Nabi menyampaikan kepada kita semua bahwa agama telah sempurna, tidak boleh dikurangi dan tidak boleh ditambah-tambah. Acara-acara perayaan tahunan sudah ada Islam. Kalau kita berbicara masalah kumpul-kumpul teman-teman untuk melakukan pengajian, kumpul-kumpul tahunan, Islam telah mengajarkan kumpul tahunan, yaitu ibadah Idul Fitri dan Idul Adha. Ini ibadah atau kumpul-kumpul tahunan yang dimana baik orang yang awam, bahkan preman pun ada yang datang ke masjid teman-teman untuk melakukan sholat ini. Dan disitulah waktu tahunan kita untuk menyampaikan dakwah, khutbah teman-teman, untuk mengingatkan umat tentang hari setelah kematian. Terus yang kedua,
Kalau pekanan ada nggak? Ada di dalam Islam, teman-teman. Yaitu sholat Jumat. Sholat Jumat yang sampai memenuhi masjid. Yang dimana kita dididik di situ untuk paling tidak minimal mendengarkan khutbah setiap Jumatnya. Jadi tidak perlu bikin-bikin acara lagi. Karena apa? Acara-acara yang dibikin-bikin ini pasti akan merusak Islam. Merusak Islam. Kenapa bisa merusak Islam? Karena outputnya banyak kemungkaran, teman-teman. Banyak sekali kemungkaran. Seperti yang sebutkan tadi, arak-arakan patung, joget-jogetan, musik-musikan, rebutan makanan, berantem. Ya, di sini saya ingin mereaction beberapa video bobrokan pelaku-pelaku bid'ah maulid yang dimana hanya perkara kecil sampai bentrok. Coba langsung ke video. Heboh gara-gara rebutan telur saat maulid dan tak terima telurnya diambil, kedua bapak ini berkelahi. Aduh, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, kan memang tradisi ya, tradisi maulid itu rebutan makanan. Ya seperti ini jatuhnya. Berantem. Coba kita lihat. Oh ya, ini ya. Waduh, pukul-pukulan ya, sudah pukul-pukulan ya, teman-teman. Ya Allah, cinta Nabi ya. Cinta Nabi, rebutan makanan, ribut, teman-teman. Gara-gara telur sebiji. Harga diri ya, harga diri, teman-teman. Na'udzubillah. Bapak-bapak rebutan telur, ini dari Kaltim Times ya. Momen kedua bapak-bapak ribut hingga hampir saling pukul diduga gara-gara tidak kebagian telur saat acara puncak peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ya, SAW di salah satu masjid di Morowali, teman-teman. Gara-gara rebutan telur berantem, teman-teman, di acara puncak Maulid. Ya Allah, ya gini, acara bid'ah itu pasti outputnya gak bener, teman-teman. Kenapa saya menyatakan gak bener? Dari kemarin saya sudah reaction kegiatan-kegiatan gak bener di acara bid'ah. Arak-arakan patung, arak-arakan ini, bencong-bencongan. Itu bukan cuma satu, banyak ada sound horiknya, berbagai macam. Aduh, gak tahu sudah. Dan ini bukan satu-satunya, ada lagi yang lebih parah daripada ini. Sampai lempar-lemparan, teman-teman. Lempar-lemparan gak jelas. Tuh. Acara maulid, teman-teman, cinta Nabi ini, cinta Nabi Muhammad SAW, begini outputnya. Lempar semua, ribut, berantem, teman-teman, tuh, tendang-tendangan. Na'udzubillah, ya Allah. Siapa yang ngajarin acara seperti ini? Ya Allah. Apa yang kalian dapat? Ya. Ya Allah. Hebat kan? Hebat. Sufi, tasawuf, menjernihkan hati, menyucikan hati. Outputnya berkelahi. Sontoloyo sudah. Sontoloyo. Dan yang lebih sontoloyo, ada satu video yang dimana bapak-bapak sampai gemeteran, teman-teman, teriak-teriak berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini bentuk cinta. Ini bentuk cinta. Coba lihat videonya. Ini bentuk cinta kepada Nabi. Bagaimana adabnya? Allahu Akbar. Kasihan ya, teman-teman. Kasihan orang Islam yang tidak melakukan hal seperti ini ketika orang-orang non-muslim melihat, Islam kok seperti ini ya. Jadi takut, ngeri, malu. Jadi orang yang mau Islam nanti banyak yang malu, teman-teman. Gara-gara banyak oknumnya seperti ini. Ya Allah, nanti kalau saya masuk Islam ikut-ikutan seperti ini. Begitu nanti di dalam pikiran non-muslim yang melihat kegiatan-kegiatan muslim kok beginian. Ya, ini pesan saya kepada orang-orang non-muslim di luar sana. Ingat, kita di sini sebagai orang Islam tidak ada ajaran seperti ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak dicontohkan juga oleh para sahabat. Tidak dicontohkan oleh para tabi'in sampai keempat imam mazhab. Tidak ada yang mengajarkan hal seperti ini. Jadi jangan khawatir kalau kalian ingin masuk Islam. Masuk Islam jalur yang benar. Jangan masuk Islam lewat jalur yang seperti ini, golongan-golongan orang seperti ini. Karena nanti kalian
Mungkin bisa diajak arak-arakan patung, arak-arakan banci, arak-arakan son horeg, joget-jogetan. Bahkan yang lebih mengherankan ya seperti ini. Teriak-teriak teman-teman, menyambut Nabi. Gantian yang teriak ya teman-teman. Bukan cuma bapak ini, gantian. Setelah bapak ini yang teriak, bapak yang lain teriak. Top. Oh, nggak ngaji ini, celeng, berarti Wahabi mereka. Semoga kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dalam bimbingan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang saya sampaikan di video ini, apabila ada yang salah itu dari kesalahan dan kebodohan, kekhilafan saya. Tetapi apabila ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala.